Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Rozaldin dengan NIM 9011118041. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya pahami dari akad. Jadi Qard ialah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain yang kemudian dia gunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Nah, pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur ataupun bisa langsung dilunasi secara langsung. Menurut Bank Indonesia, Qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus ataupun cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Adapun dasar hukum dalam Qard terdapat pada Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsiran wallahu yaqbidu wa yubsitu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau memanfaatkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezekinya, dan hanyalah kepadanya engkau dikembalikan. Nah, dalam ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya akad ini dibolehkan dalam Islam. Adapun Qard dapat berlaku dengan sah jika semua pihak terlibat dalam memenuhi syarat dan rukunnya. Mungkin ini syarat dan rukun dalam Qard. Yang pertama itu peminjam, yakni pihak peminjam harus seorang yang ahliyah muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur, yakni secara syariat tidak diperkenakan mengatur hartanya sendiri. Yang kedua itu pemberi pinjaman atau mukrid, yakni pihak pemberi pinjaman haruslah orang yang alhiyat atau baru, yakni layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam Qard, seorang mukrid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Yang selanjutnya, dalam perbankan syariah, Qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank, dan dananya biasanya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari agnia atau sebagian keuntungan bank. Yang selanjutnya itu barang atau utang, yakni barang yang digunakan sebagai objek dalam Qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut bisa dianggap sah untuk dihutangkan. Yang terakhir itu ijab kabul, yakni ucapan dalam ijab kabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun sumber dana dari Qard berdasarkan fatwa MUI, yang pertama itu bagian modal lembaga
bagian modal lembaga keuangan syariah. Yang kedua, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Yang ketiga itu lembaga atau individu lain yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Adapun fungsi dari adanya akad ini ialah membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Yang selanjutnya, qard hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Yang terakhir, misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat kepada lembaga keuangan syariah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari akad ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.